I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Intan Sulistiawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi dibagi dalam beberapa kriteria bunyi. Yang pertama adalah bunyi bilabial. Bunyi bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator dan menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator dan gigi atas sebagai artikulasi, misalnya pada huruf V dan F. Yang ketiga adalah bunyi apikodental. Bunyi apikodental adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gigi dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada huruf T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Selanjutnya, bunyi apikoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gusi atau alveolum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya T pada pantun, D pada dudu, dan N pada nama. Selanjutnya, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit kertas atau palatum. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi, misalnya C, J, N, dan S. Selanjutnya, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi, misalnya K, G, X, dan N. Selanjutnya, bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi, misalnya Q dan R. Selanjutnya, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorokan, misalnya H. Yang terakhir adalah bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya pada kata hamzah.